sore semuanya. Terima kasih ya atas kebersamaannya selama ini. Mungkin teman-teman sudah mulai bosen ya kali. Bosen boleh sama konten ya, tapi jangan bosen sama informasinya. Oke, nah, well, 2 hari yang lalu saya mendapatkan telepon dari salah satu teman kita yang di Indonesia. Beliau adalah seorang TKI Purna yang kebetulan sekarang beliau ini bergerak di bidang pemberangkatan ya, atau perekrutan teman-teman yang ingin bekerja di Hong Kong. Well, beliau ini teman lama saya yang mungkin berada di balik layar ya. Jadi setiap ada aturan-aturan yang mungkin di-upgrade dari Indonesia adalah beliau selalu memberikan informasi kepada saya. Dan selama ini sebenarnya masalah yang perlu dibahas, pemahaman dari teman-teman sendiri yang ada di Hong Kong dan juga pemahaman teman-teman yang ada di Indonesia, termasuk juga keluarga yang ada di Indonesia. Asuransi bukan cashback ya. Jadi perlu saya tegaskan, asuransi di Hong Kong yang dibelikan majikan itu bersifatnya adalah asuransi kerja. Jadi asuransi atas nama pekerja dan berlaku bagi pekerja atau PRTA atau domestic helper yang notabene berdasarkan kontrak kerja lamanya. Jadi itu 2 tahun berlaku di saat bisa di-approve, yang sudah saya bahas sebelumnya juga. Terus juga saya bahas sama Miss Chloris juga ya, dengan berbahasa Kantonis. Tapi kali ini saya berbahasa Indonesia full. Jadi bagi teman-teman, asuransi tersebut apakah satu kewajiban atau satu keharusan? Iya, memang harus ada asuransi. Cuma yang membedakan jenis asuransinya yang berbeda karena disesuaikan dengan plan yang sudah dibeli oleh majikan, mau yang basic, medium, atau yang lebih tinggi lagi, dalam artian mencakup keseluruhan pembiayaan termasuk critical sickness. Jadi penyakit yang lebih kritis itu ada juga yang batasannya hanya medium, dan ada juga yang cuma sekedar basic, sekedar untuk penyakit flu saja, atau bahkan untuk melihat dokter itu hanya beberapa kali saja. Jadi kembali lagi ke majikannya yang mana yang dipilih, dan itu tidak ada paksaan atau keharusan harus memilih si A, si B, si C, tidak, tapi yang pasti harus ada asuransi. Namun asuransi tersebut mengcover seberapa yang sesuai pembayaran dan juga polis asuransinya. Nah, terus bagaimana jika ternyata si A ini kena COVID dan meninggal? Terus atau mereka tiba-tiba di Hong Kong jatuh sakit, kemudian perawatan dan meninggal di rumah sakit. Ini bagaimana? Oke, ini bagaimana mereka asuransi adalah atas nama pekerja. Yang bisa mengklaim adalah majikan karena yang membelikan majikan, karena kita berada di Hong Kong juga adanya kontrak kerja atas nama majikan. Jadi yang bisa mengklaim, membantu klaim adalah majikan dengan menggunakan Hong Kong ID dan paspor serta visa kita. Lalu setelah mendapatkan klaim asuransinya, itu kalau Anda sakit, artinya Anda sakit ya, sakit dan dirawat di rumah sakit, pembiayaan itu ditanggung oleh asuransi. Kemudian asuransi karena asuransi tidak mungkin mengcover keseluruhan, biaya tambahan adalah tanggung jawab majikan. Jadi kenapa harus ada asuransi? Asuransi adalah mengassist di mana pengcoveran pembiayaan medical cost ya. Terus selanjutnya, kalau COVID bagaimana Mbak Kontring? COVID tidak termasuk di asuransi karena memang COVID itu termasuk wabah ya. Termasuk wabah yang notabene bukan penyakit bawaan atau penyakit memang karena sakit beneran, itu tidak ada. Jadi itu tidak termasuk pada pencakupan asuransi, klaim asuransi. Nah, tetapi ada kasus yang kemarin dia positif COVID, masuk perawatan dan meninggal. Ini bagaimana Mbak asuransinya? Nah, orang Indonesia bertanya dapat asuransi apa tidak. Sejauh ini kalau asuransi kerja itu hanya diklaim jika si A ini mengalami kecelakaan kerja.
Kalau Anda mengalami kecelakaan kerja di saat jam kerja atau di saat Anda melakukan pekerjaan, itu Anda berhak atas klaim kompensasi, juga perawatannya. Terus klaim kompensasinya itu kembali seperti apa kecacatannya, sejauh mana, seperti itu ya. Jadi kecelakaannya bagaimana, dan itu dibutuhkan kronologi dan dipastikan tempat Anda bekerja dan alamat Anda bekerja tidak sama dengan alamat yang berada di polis asuransi. Jadi dipastikan itu alasannya kenapa kita tidak boleh bekerja di tempat lain. Kalau terjadi apa-apa, terjadi kecelakaan kerja, Anda tidak bisa mengklaim asuransi jika ternyata terbukti alamat Anda tidak sama dan harus membetulkan alamatnya. Jadi masalah klaim asuransi kompensasinya berapa itu kembali lagi ke seberapa jauh Anda mengalami kecacatannya atau sakitnya seperti apa. Adakah kecacatannya ini menyeluruh, adakah kecacatannya ini sampai berapa lama ya. Dan klaim ini kembali di klaim melalui labor departemen ya kan, dan majikan menyertakan bukti-bukti tersebut dari rumah sakit, pihak rumah sakit, dan klaimnya memang tidak cepat, klaimnya lama ini. Jadi setelah Anda mengalami kesembuhan dan ternyata memang Anda mengalami adanya kecacatan yang fatal, maka Anda mendapatkan kompensasi, dan kompensasi itu untuk pekerja, bukan untuk majikan. Dan untuk kompensasi biaya itu adalah biaya itu klaimnya untuk majikan, karena yang membiayai majikan ya, yang membelikan asuransi juga majikan. Terus bagaimana dengan gajinya Mbak Kontreng? Nah, gaji itu jelas jika Anda semasa sakit Anda tidak bekerja, Anda berhak atas gaji tapi tidak full, yaitu 4/5 dikali gaji standar dikali lamanya Anda tidak bekerja. Jadi bukan berarti Anda tidak digaji sama sekali, karena Anda mungkin ada surat dokter yang menyatakan mengharuskan Anda tidak bisa bekerja ya kan. Jadi bukan maunya Anda tidak bekerja, tetapi ada pernyataan dari dokter. Terus jika terjadi meninggal itu bagaimana? Meninggal pembiayaan adalah ditanggung sepenuhnya oleh asuransi. Jadi tidak ada dibebankan kepada keluarga di Indonesia ataupun dibebankan kepada ahli warisnya. Kemudian kalau masalah santunan itu kembali lagi ke majikan. Sekali lagi, asuransi bukan cashback, melainkan asuransi adalah di mana pendamping pembiayaan jika terjadi kecelakaan, sakit, dan meninggal di dalam saat posisi di bawah kontrak kerja dan masih di bawah visa tinggal mereka. Dan mereka yang ada di Hong Kong, seluruh pekerja Indonesia maupun Filipina maupun siapapun statusnya legal, jika Anda masih memiliki visa, Anda memiliki fasilitas pengobatan bersubsidi di mana rumah sakit pemerintah Hong Kong. Jadi kalaupun asuransi mendampingi, juga Anda boleh menikmati fasilitas di mana fasilitas pengobatan secara cuma-cuma atau bukan cuma-cuma tetapi mendapatkan subsidi dari pemerintah Hong Kong, di mana itu menggunakan rumah sakit pemerintah. Jadi kenapa kadang teman-teman operasi itu agak lama, harus antri duluan, karena memang akan dilihat dari visa tinggal kalian, terus juga keurgenan dari sakit kalian itu akan dilihat. Jadi dokter akan memberikan rujukan ke rumah sakit mana yang memang sesuai dengan sakitnya Anda, dan itu semuanya Anda bisa difasilitasi kalau Anda mempunyai izin tinggal yang sah. Kalau Anda statusnya overstayer atau Anda berstatus paper, Anda tidak bisa menikmati fasilitas ini kecuali Anda memang memiliki paper tetapi bukan fasilitas yang ini. Anda harus melalui social welfare yang mana mampu memberikan keterangan bahwa Anda posisi seperti apa dan bagaimana. Dan pastikan paper Anda tidak expire, karena paper itu ada expire-nya. Jadi kalau overstayer Anda tidak memiliki izin tinggal atau Anda undocumented. Tetapi kalau Anda berstatus paper recognized, Anda memiliki izin tinggal atau Anda memiliki
sejenis kayak surat jalan dari imigrasi, di mana itu sebentuk pengganti identitas Anda, tetapi paspor sama Hongkong ID Anda akan ditahan oleh pihak imigrasi Kowloon B. Jadi semua ada di pilihan Anda, tapi yang pasti yang bisa menikmati fasilitas untuk pengobatan secara murah atau bersubsidi adalah mereka yang memiliki izin tinggal di Hongkong yang legal. Dan sekali lagi, asuransi bukan cashback, tetapi adalah pendamping pembiayaan bagi pekerja migran Indonesia yang ada di Hongkong. Kalau BPJS TKI itu beda lagi. BPJS TKI tidak ada berhubungan dengan asuransi yang ada di Hongkong.